jadi ini adalah pertemuan ketiga kita. Hari ini kita akan mengenal tipe data, variabel, dan list pada App Inventor. Oke, jadi kita langsung aja ke tipe data dulu. Iya, wah bagus sekali ya tulisannya. Tipe data, nggak apa-apa, oke? Nah, yang pertama tipe data di Python itu ada yang namanya integer. Ya, jadi integer ini merupakan bilangan atau angka. Oke, yang bisa dihitung, pastinya untuk dihitung. 2, 3, 15, 20, 150 ya. Jadi semua angka-angka untuk dihitung, oke? Nah, kemudian ada yang namanya float. Float ini merupakan tipe data yang menggunakan angka desimal. Contohnya 2,3, 4,5, 0,2 seperti itu. Bilangan desimal untuk dihitung begitu. Kemudian yang ketiga yaitu kompleks. Oke, jadi kompleks ini itu merupakan tipe data yang menggunakan bilangan yang kompleks, yaitu gabungan bilangan imajiner dan bilangan real. Misalnya 2 ditambah 3J, begitu, 5J, begitu. Kemudian yang keempat adalah string. Iya, nah jadi string ini itu tipe data yang menggunakan teks, karakter, ataupun angka, tapi dia bukan untuk dihitung ya. Nah jadi dia biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Ayam. Seperti itu. Misalnya 1, 2, 3. Nah, tapi berbeda dengan string. Nah, kalau untuk berbeda dengan integer, kalau untuk string itu ditandai dengan tanda petik. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kelima. Nah, yang kelima itu ada boolean. Oke, jadi boolean ini itu merupakan penggunaan logika benar atau salah ya. Jadi dia di pemrograman itu akan ditulis menjadi truth or false. Seperti itu. Ini untuk menyatakan benar suatu pernyataan itu benar atau salah. Nah, kita langsung lihat di App Inventornya. Bagaimana presentasi kelima tipe data ini di App Inventor. Oke, baik. Kita ke App Inventornya ya. Nah, untuk tipe data di sini saya akan buatlah dulu project baru aja. Ya, namanya itu tipe oke, dia harus seperti ini, tipe data. Oke, kayaknya kita langsung satuin aja ya, tipe data, variabel, dan list ya. Agak panjang judulnya, nggak apa-apa. Oke. Nah, kita buatlah dulu komponennya. Oke, jadi caranya begini. Kita mau, sebenarnya kita di pertemuan pertama itu udah mulai ya membuat tipe data yaitu string. Nah, ini kita coba buat tipe data string juga. Pertama kita kenalan dulu sama string ya, oke. Nanti kita pakai button. Kemudian kita pakai text box. Nah, kita masukin lagi label ya, seperti biasa. Oke, jadi nanti di sini aja kita input ya kan tipe datanya dan kita tampilkan di label. Oke, kita ganti namanya. Cell. Ini nama komponen ya. Kemudian text box kita input box aja ya kan. Oke, ini button 1 kita biarkan saja. Nah, tapi di sini di tampilannya kita buat juga hasil untuk label. Untuk button kita ganti namanya klik ya. Text for button 1 kita ganti jadi klik. Oke, untuk text box kita buat juga hint. Nggak usah deh. Oke, nah itu dia. Oke, pertama kita mulai dari string. Oke, tapi sebelumnya mari kenalan dulu nih. String itu di mana? Integer itu di mana? Boolean itu di mana? Oke, jadi kalau untuk string kita bisa pakai teks. Ingat, untuk string kita pakai teks. Nah, keluarkan ini. Ingat, seperti yang saya bilang tadi, ditandai dengan tanda petik 2 gitu. Nah, kalau integer itu di net. Nah, jadi di sini itu bisa integer float di
dalam kotak ini ya, menggunakan blocks math. Oke. Nah, kemudian untuk logic itu boolean. Oke, sorry, untuk boolean itu logic. Nah, gitu ya. Nah, pernyataan true and false-nya. Oke. Nah, jadi tipe data di App Inventor itu adalah string, float, atau integer menggunakan math, dan boolean itu blocks-nya di logic. Oke. Nah, cukup ya. Keempat itu untuk yang kompleks itu tidak ada, tidak digunakan di dalam App Inventor. Nah, ini bisa kita hapus aja langsung. Ya, kita mau langsung melakukan penginputan. Kemarin di pertemuan pertama udah string, sekarang integer. Oke. Nah, jadi ketika si button 1 itu diklik, kita mau si label yang bernama hasil itu menampilkan isi dari angka. Oke, hasil perhitungan. Begitu ya. Pertama kita angka aja dulu ya, angka dulu, nanti untuk penghitungannya kita buat. Nah, ini kita bikin teks ya, karena yang tampil itu teks. Oke, teks itu berbeda dengan string. Nah, hasilnya itu adalah si text box. Kita ganti dengan teks, oke? Nah, kita bisa langsung coba saja. Oke, kita hubungkan aja langsung ya kodenya. Nah, kita mau langsung tes apakah angka yang kita masukkan tampil di label hasil, begitu. Oke, tampil. Nah, sekarang kita mau pakai si integernya ya. Kita mau pakai si integernya. Oke, nah jadi berarti kita mau isi ya, ada dua bilangan untuk dijumlahkan, oke? Nah, kita tambahkan berarti lagi text box 2 ya. Kita tambahkan text box 2 jadi begini. Kita ganti lagi text box 1 ini menjadi bilangan 1. Oke, dia tidak bisa ya. Bilangan 1. Nah, yang input box ini kita ganti jadi bilangan 2. Oke. Nah, di bilangan 1 kita juga langsung aja di tampilannya, di bagian hint kita buat saja bilangan 1. Oke. Kemudian bilangan 2. Oke, kita lihat ya di screen kita udah muncul ya, begitu ya. Tampilannya sudah berubah, bilangan 1 dan ada juga bilangan 2. Nah, ke blocks kita mau, nah di sini kita pakai penjumlahan yaitu math ya. Sangat mudah sekali karena kita sudah dibantu ya. Oke, kenapa ini ya saya keluarin? Oke, jadi kita keluarkan, kita mau pakai penjumlahan. Nah, ini dia. Oke, nah jadi kita bisa langsung masukkan text box-nya. Nah, dia sudah akan terbaca sebagai integer karena kita sudah menggunakan math, begitu. Nah, ya, ini seru banget ya, jadinya seperti bermain sambil belajar ya. Ini the real bermain sambil belajar. Kita masukin bilangan 1. Oke, mantap ya, mantap sekali. Keren banget. Oke, kita bisa coba juga ya. Perkalian, pembagian, pengurangan. Caranya gimana? Kita tambahkan saja lagi button ya. Oke. Kita mau di sini ada plus kali bagi kurang. Nah, jadi kita mau dia berderet ke samping. Nah, karena dia nggak bisa berderet ke samping, nggak bisa ya, kita pakai layout. Nah, kita kenal sekarang satu komponen baru. Nah, jadi ada komponen ya di dalam layout itu ada banyak lagi, ada
absolute arrangement, horizontal scroll arrangement, table arrangement, vertical arrangement, dan vertical scroll arrangement. Nah, kita mau pakai yang ini aja, nggak usah pakai yang scroll ya. Ya bedanya ketika di dalam handphone nanti di simulasinya dia bisa di scroll itu saja. Jadi kita bikin dia fill parent. Nah, artinya fill parent ini ketika lebarnya kita pilih fill parent itu akan mengikuti lebar si layar, si screen 1. Begitu juga untuk height, kalau kita klik fill parent dia akan mengikuti panjang atau tinggi si screen 1. Nah, ini kita masukin jadi ada 4 ya, ada 4. Oke, yang ini kita ganti jadi tambah. Oh nggak usah, kita kasih tanda seperti ini aja. Oke, nah ini kita kasih tanda kurang, ini kita kasih tanda kali, kemudian satu lagi bagi. Oke, mantap sekali. Kita aktifkan saja. Oke, ini kita kasih nama dong pastinya ya. Plus, ya bahasa Indonesia aja lah, biar nggak bingung ya. Nah, tapi untuk pembelajaran informatika ini ya, kita perlu mengetahui atau menambah lagi kosakata kita ya. Kita harus belajar bahasa Inggris lagi gitu. Ya, karena bagaimanapun pengetahuan itu banyak dari luar, jadi biasanya ditampilkan atau dipresentasikan menggunakan bahasa Inggris. Oke, nah jadi kita sudah ada button tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kita tinggal tambahin aja button kurang, diklik, maka akan menampilkan hasil dari ini tetap kita ganti teks pengurangan C bilangan 1 dengan bilangan 2. Oke, ini agak ini sepertinya kita ganti jadi teks ya. Oke, nah ini kan lumayan lama ya. Biar cepatnya kita bisa lakukan duplicate. Nah, jadi ketika ini kita klik kanan kemudian duplicate, kita bisa ganti-ganti aja namanya. Nah, tadi udah tambah, kurang, sekarang bagi. Tetap sama ya tampilnya di label hasil. Nah, yang ini yang harus kita ganti menjadi bagi. Nah, baginya oke, ini dia. Kita masukin. Oke. Nah, ini kita hapus. Oke. Kemudian kita duplicate lagi. Kita buat lagi menjadi kali. Oke, ini kita ganti jadi kali. Cepat ya, lebih cepat pastinya. Oke. Nah, sekarang langsung kita tes. 10 ditambah 27. Benar banget. Kemudian 15. Nah, kita biarin aja yang bilangan 1 lebih besar ya. Kita mau lihat nih. Oke, benar banget. Oke, kali. Benar banget ya. 81. Benar, mantap ya, mantap, mudah sekali. Itu dia untuk tipe data. Oke, kalian juga bisa misalnya isi koma ya. Kita coba koma. 2,3. Oke. Kita coba. Berarti pakai titik ya, teman-teman ya. Oke. Kita pakai titik ya, bukan tanda koma. Oke, mantap. Oke, keren ya, keren. Nah, itu dia untuk tipe data di App Inventor. Oke. Nah, untuk ke variabel ya, variabel dan list. Nah, tapi kita bahas si variabelnya dulu. Oke, kalau untuk variabel di Python, jadi variabel ini merupakan tempat media atau media untuk menyimpan data. Nah, kita anggap aja lah variabel ini adalah kotak ya, kotak tempat kita untuk menyimpan data. Nah, dalamnya ini kita masukin data. Bisa kita masukin angka
angka, kumpulan angka 1 sampai 10, atau kita masukin data nama-nama siswa, ya kan, Dodi, atau Denny, oke. Nah, Uco, seperti itu. Jadi, nah, sedangkan untuk list, oke. Nah, jadi kalau, nah, sedang untuk list, ya, jadi kalau list ini itu merupakan struktur data, di mana data yang kita simpan itu bisa kita olah, oke? Bisa kita hapus, bisa kita kelompokkan, bisa kita ganti namanya, seperti itu. Jadi list ini bisa kita ibaratkan di dalam kotak ada sekat-sekatnya atau ada laki-lakinya lagi. Nah, jadi kita misalnya buat kita bisa masukkan atau kita gabungkan si angka dengan si karakter atau teks. Misalnya Doni umurnya 10 tahun. Nah, seperti itu. Oke, dia langsung paham. Sepertinya kita langsung eksekusikan saja ke App Inventor. Oke, kita lanjut ke variabel. Ya, jadi di variabel ini kita mau buat sebuah kotak yang isinya nama-nama buah. Oke, jadi kita mau simpan nih variabel nama-nama buah ini ke dalam variabel. Oke. Nah, ini kita pisahin pastinya. Kita buat aja di dalam sebuah vertical scroll ya. Oke, kita masukin vertical scroll. Nah, oke, kita bisa juga ganti namanya yang ini tadi operasi hitung, ya kan? Atau ya operasi aja. Oke, nah yang ini kita mau buat variabel. Oke. Nah, sepertinya kita buat aja full parent. Oke, jadi kita mau buat si button dan si label, ya kan? Jadi nanti ketika button diklik, maka si label akan menampilkan isi dari variabel buah. Jadi kita buat aja rename-nya ini label 1 ya, jadinya hasil variabel. Oke, ini button variabel, ya kan? Kita harus kasih nama. Kenapa? Biar kita nggak bingung ketika di pemrogramannya atau di susun box-nya. Jadi tampilannya ini kita buat aja nama buttonnya button variabel. Oke. Nah, ini kurang L-nya ya. Oke. Di sini kita buat jadi hasil ya, tetap hasil. Oke. Oke ya, kita buat tetap. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke blocks. Nah, di sini kita buatlah variabel. Lihat, ada blocks variabel. Lihat, ada dua jenis blocks di sini. Yang pertama ada global dan lokal. Jadi lokal ini ketika dia ada di dalam sebuah blocks lagi. Variabel lokal itu di dalam blocks lagi. Nah, ingat aja ya, yang terpenting itu dan yang global itu adalah mendeklarasikan, ya, mendeklarasikan si variabel untuk digunakan di semua puzzle atau di semua blocks, digunakan secara umum. Tapi kalau ini hanya bisa digunakan dalam satu blocks gitu. Nggak bisa dipakai untuk semua pemrograman. Oke, itu dia untuk lokal. Jadi kita buat dulu yang global, yaitu buah. Oke, kita buat buah, ya, variabel buah. Nah, kita mau simpan nama-nama apel, nama-nama buah, ya. Nah, kita pakai string apel. Oke, jadi kita duplikat aja ya. Kita duplikat, kemudian jeruk. Kita duplikat lagi. Ya, terlalu mainstream ya. Satu lagi deh ya, yang agak mengkudu. Mengkudu buah nggak ya? Ya kan? Nah, jadi lihat ya, di sini ada 1. Sementara ini ada 3. Jadi kita bisa pakai yang namanya apa? Join. Benar. Nah, di join ini kita ada 2 aja ya. Nggak muat 1. Kita bisa tambahin. Lihat ada tanda gear. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa tarik. Nah, kita tambahin lagi. Oke. Kita masukin
Nah, udah ada variabelnya, udah ada kotaknya, udah ada juga isi kotaknya. Kita mau aktifkan si button variabel. Ketika diklik, menampilkan si buah di dalam label hasil variabel. Berarti di sini apa? Kita buatlah get. Nah, artinya kita mau memasukkan si variabel buah pakai get. Fokus aja di bentuk ya, di bentuk yang si blocks label satu ini ya, blok hasil variabel ini. Lihat bentuknya. Mana yang cocok? Ya nggak mungkin set ya, nggak ya, beda bentuknya. Masukin. Kita tes. Oke, kita klik button variabel. Widih, muncul ya, tapi lihat hasilnya bener-bener kacau ya kan. Oke, nggak apa-apa banget, ini bisa kita edit. Berarti di Python kode untuk kasih spasi. Nah, oke, bisa kita edit ya. Oke, jadi seperti yang kemarin lagi kita sudah pelajari sepertinya di pertemuan pertama ya. Kita menggunakan si spasi. Nah, ya kan kita bisa pakai ini di sini ya. Kita klik spasi dulu. Gitu ya. Ini kita duplicate aja. Nah, gitu dia. Ini kita kasih. Ya, gitu dia. Klik lagi. Mantap hasilnya ya. Oke, lanjut untuk list. List kita buat aja kotak. Namanya itu hewan ya. Buah udah hewan aja deh. Kita buat dulu variabel. Ya kan namanya hewan. Nah, berarti kita di sini buat list. Pilih yang make a list. Tetap pakai string. Kita buat apa ya? Cacing ya kan? Cacing. Oke, kita duplikat. Satu lagi kaki 1000. Ya, kita duplikat ulat bulu. Mantap. Oke. Nah, ini kayaknya muat. Berarti kita pakai gear ya untuk menambahkan item. Nah, kita lihat nih, apa perbedaannya? Oke. Tapi kita belum buat di desain. Nah, kita buatlah lagi si vertical ya, vertical scroll ya, sama kita mau ganti namanya jadi list ya untuk membuat kita tanda mana list, mana variabel. Oke. Nah, kita tambahin deh sama juga. Ya, sama juga. Oke, rename list. Hasil list gitu. Kenapa sih? Oke. Kemudian ini button list. Oke, di sini tampilannya. Nah, di sini hasil lihat di aplikasinya ya, berubah ya, kan. Nah, kita ke blocks. Nah, cepetnya, cara cepetnya sama juga, kita duplikat aja, ganti button list, mantap. Ganti hasil list, mantap. Oke, di luar kayaknya rame banget. Nah, sekarang udah ada 2 variabel. Tadi hanya 1 gitu ya. Ketika kita pun pakai ini, ada pilihan. Nah, kita juga bisa caranya ada 2 nih untuk get variabel. Arahin kursor ke variabel globalnya. Nah, di situ ada pilihan get and set. Ambil yang get. Oke, mantap. Kita ganti hewan. Kita langsung tes.
Oke, terlihat bedanya untuk yang list, ini langsung dipisahkan oleh tanda koma. Tanda petik duanya ikut terprint out. Nah, itu dia list. Artinya, di dalam kotak ini ada lagi pemisahnya. Seperti itu. Oke, untuk pengelolaan di list akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. That's all for today. Jangan malas belajar ya. Thanks for watching.